المرسلين سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal Mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Bintara 14, segenap para guru, para kiai, para ulama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Dan juga kita niatkan semoga duduknya kita di majelis ilmu diberikan keberkahan, dilancarkan seluruh urusan-urusan kita, keluarga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah, dan kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyyah ala hadhihi niyyah anna Allah yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat rahim sampai ayat baru ya sekarang ya. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi ya. Kemarin selesai kita ayat kemarin halaman 122 ya. 122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita masuk kepada tafsir Ali Imran ayat 133 sampai 136. Menurut muallif, ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat yang membuat kita dekat kepada Allah. Ya. Maka diangkatlah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ya. Wasari'u,
ini fi'ilnya fi'il amr. Dan bergegaslah, segeralah. Kita disuruh semuanya untuk segera. Segera ngapain nih? Makan. Bukan. Ila maghfiratin mir rabbikum. Ya. Menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan menuju surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau gambaran ampunan Allah begitu luasnya. Jadi walaupun kita banyak salah, banyak dosa, pernah jatuh dalam dunia kegelapan, jangan pernah putus asa. Ya, marah Allah, murka Allah itu masih di bawah Rahman dan Rahim serta maghfirahnya Allah. Maghfirahnya Allah di atasnya. Karena luasnya seluas langit dan bumi. Wa hakadha, demikian juga luasnya surganya Allah. Ya. Dan surganya Allah ini juga dipersiapkan buat siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di tempat ini dan yang mendengarkan rekaman ini jadikan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga memberikan tafsiran dari ayat beliau juga. Jadi namanya tafsir ayat bil ayat, ada tafsir ayat bil hadis, ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna, orang-orang yang yunfiq itu berinfak, ya, fis sarra wad dara, baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang gitu, bahagia, senang, lagi punya uang, wad dara, dan dalam keadaan yang sulit. Dan orang-orang yang bertakwa itu tetap dia, ya, istiqamah menginfakkan hartanya di jalan Allah fis sarra wad dharra. Kemudian yang ketiga wal kazimina, ini yang kedua aja ya. Wal kazimina al ghaiz, orang-orang yang bisa menahan emosionalnya, marahnya. Bapak-bapak ketika bapak punya jabatan, punya kekuasaan itu mudah banget marah-marahin anak buahnya. Ya, orang biasanya kalau sudah punya jabatan di atas kan gampang banget marah-marah sama bawahannya. Jadi bisa menahan gitu. Gak mudah emosional. Bisa mengendalikan dirinya. Karena lagi marah itu ada ghadab, itu ada setan tuh. Ya, terus. Bisa wal kazimin al ghaiz. Bisa menahan amarah. Lalu yang berikutnya, orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa, hatinya mudah memaafkan saudara-saudaranya. Bisa nggak Pak? Bahkan dikatakan min wirdun min awradis salihin, min akabiris salihin. Dalam kitab Kaifa yuhibbukallah, bagaimana Allah mencintai Anda. Di sana ada salah satu wiridan orang-orang besar, para auliyaillah, itu memaafkan, ya, orang-orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Ada dalam sebuah hadis itu, ya, bunyinya begini. Usikum, katanya, awsani rabbi bitis'in wa usikum bihinna wa usikum bihinna. Allah Tuhanku mewasiatkan kepadaku 9 perkara, dan aku wasiatkan 9 ini kepada kalian, kata Nabi kepada sahabatnya. Yang pertama, an asila amman qata'ani, menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan. Kedua,
an u'tiya amman haramani, berbuat baik kepada orang-orang yang pelit. Nah, ini. Ketiga, an u'fiya amman zalamani, memaafkan orang-orang yang menzalimi. Ini Pak, ini aurat orang-orang salih. Berat ini. Ada orang-orang mampu baca Quran, tiap hari baca Quran dia, sholatnya juga rajin berjamaah, tapi nggak bisa memaafkan orang. Ada nggak gitu? Berarti apa, dia baca Qurannya tuh belum bisa melumpuhkan hatinya. Ibadahnya belum melahirkan itu. Katanya gini, banyak orang yang bisa mampu sholat malam sampai 100 rakaat, puasanya kuat, baca Qurannya kuat, tapi kagak mampu memaafkan orang lain. Maka al-afina 'anil nas ini masuk dalam salah satu wirid min aurad min akabir sholihin. Jadi kalau bapak-bapak pengen jadi ulama besar, yang jadi orang-orang solih yang dianggap orang besar, itu bisa memaafkan, apalagi orang-orang yang terdekat, orang tua kita, istri kita, itu maafin aja. Jangan terus gedek hatinya, awas nanti kalau waktunya gua balas. Jangan. Ya Pak, pesan saya, jangan biarkan ghadab, marah, dendam, iri, dengki terus bersarang di hati kita. Jangan. Malamnya masih emosi, wah biasa kita balas dia, mati duluan, gimana tuh? Dia mati bawa marah, mati bawa dendam, itu ya. Taib. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai. Pakai yuhibbu, pakai fi'il mudhari, senantiasa mencintai orang-orang yang baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang ini juga ya, apabila melakukan sebuah keburukan, fahisyah, au zalamu anfusahum, atau dia zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha, ini cepat dia ingat sama Allah. Orang bertakwa itu ketika misalnya dia lagi diuji, dia salah jalan, dia segera ingat kepada Allah. Enggak terus aja ragdatul ghaflah namanya, tidur dalam kelalaian, enggak sadar-sadar dia lagi salah. Ada kan Pak, orang salah itu, ada kitab namanya Tanbihul Ghafil, itu ngingetin tuh. Lalainya sekian tahun, jauh dari jalan Allah, jauh dari masjid, jauh dari kebenaran. Sedih itu ya, harus diingetin ya. Masih ada ya saudara kita yang lagi berada di jalan lain ya, seumuran ini masih suka, masih mabok aja, masih. Allahumma hdina wahdihim ya, semoga Allah kasih hidayah untuk kita semuanya dan saudara-saudara kita yang masih berada di jalan yang fahisyatan ini. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka mohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Ini ciri orang bertakwa, dia salah jalan, dia segera ingat Allah, tobat dan mohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kemudian walam yusirru, ini sifat lagi khasais orang-orang yang bertakwa. Kalau misalnya Ustaz Rahim kumpul ini buat materi Jumat begitu itu ya, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Lain di awal surah Al-Baqarah, itu juga dikumpulin 1, 2, 3. Ini dari surah Ali Imran ya, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka kagak terus menerus tuh melakukan kerusakan, kedustaan, jauh dari Allah. Segera sadar dia ya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui wah salah nih, segera hatinya lagi iri aja sama orang lain, salah nih, jangan diikuti, terus pindah jalur
Ya, ketika sedang dimukabbal bisyahwat, dibelenggu dengan syahwat, jangan terus ketika hatinya lagi ghaflah dengan umur dunia, harus sadar, wah ini saya bukannya di jalan orang-orang muttaqin, harus berubah. Jangan anteng aja, jangan. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ulaika jazaohum, ya, balasan bagi mereka apa? Maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka. Kedua, wa jannatun, kalau siapin surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina biha, langgeng selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Inilah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal, ya. Pindah ke syarahnya, manazil maghfirati wal jannati, kedudukan ampunan dan surga. Yang bagi ala kulli mu'minin liyazdada yaqinan, sepatutnya atas orang mukmin harus terus bertambah keyakinannya kepada Allah, gitu. Wa yazidu i'tiqaduhu fi rabbil alamin, dan bertambah keyakinannya juga kepada Allah. Wala tahtazzu thiqatuhu, thiqah jadi fa'ilnya, jangan berubah tuh, ya, keyakinannya dia fillahi azza wa jalla kepada Allah, fi ayyi waqtin wahin, ya, kapan saja. Bapak-bapak ketika menghadapi masalah itu larinya kemana Pak? Kemana Pak? Ke Allah. Jangan ke dukun, harus ke Allah dulu. Tidak akan pernah menyesal dan rugi orang yang apa-apa lalu datangnya ke Allah. Nabi itu Pak, kalau mengalami kondisinya sulit, hatinya gundah gulana, mikirin ekonominya, politiknya, masyarakatnya, rumah tangganya, langsung angkat tangan baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nabi begitu. Jadi ini bapak-bapak amalin, ya, kita ngalami kondisi kesulitan, hati kita bingung, gundah gulana, sandarkan kepada Allah. Allahus Samad. Baca apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, Allah yang Maha Hidup, ya Qayyum, Allah yang Maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, akan mohon bantuanmu, pertolonganmu. Kalau dibaca bareng-bareng boleh pakai dhamir nastaghits, gitu ya. Yatadzakkaru wa yadhkuru ni'amallahi azza wa jalla, senantiasa merenungkan, yatadzakkar itu merenungkan, wa yadhkur, dan mengingat nikmat-nikmat Allah azza wa jalla, allati la tu'ad 'alal mu'minin, yang kagak bisa dihitung tuh nikmat-nikmat Allah atas orang-orang mukmin. Begitu banyaknya nikmat Allah, ya. Wa hadhihi ni'am, ni'am itu jamak taksir dari ni'mah. Dan nikmat-nikmat ini la yastati'u ahadun minal khalqi, ya, bal law iztamal khalqu jami'an. Nikmat-nikmat ini tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah, ya, yang mampu nih, walaupun semuanya pada kumpul semuanya, ay ala ayyudduha uddan, tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah. Dan yastati'u, pakai lan ini abadan hatta yaumil qiyamah, ya, walaupun katanya seluruh makhluk berkumpul untuk menghitung-hitung nikmat Allah, lan yastati'u, kita tidak akan mampu. Jadi bapak-bapak bangun tidur itu udah ada nikmat Allah tuh, dikasih napas. Ada orang bangun tidur langsung sesak dia, ya. Tapi bapak-bapak ini nikmat, langsung berwudu, bergerak ke sini, nikmat tuh. Allah kasih mudah langkahnya nih menuju ampunan Allah. Duduk di sini, ini nikmat ini. Ini nikmat ini kita berada di
tempat yang sangat mulia. Ya. Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian semuanya menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Ya. Wa min jumlati hadhihi ni'am, dan di antara jumlah-jumlah nikmat-nikmat ini dan di antara keseluruhan nikmat-nikmat ini adalah al-ayatul lati baina aidina. Ini namanya jumlah syibhu jumlah. Wa min jumlati hadhihi ni'am, mana ini al-ayatu, asalnya al-ayatul lati baina min jumlati hadhihi ni'am. Ya. Di antara keseluruhan nikmat-nikmat ini adalah ayat-ayat yang ada di depan kita ini. Min kalami rabbil qudrah, dari kalamnya Allah yang maha kuasa, wa falikin nismah azza wa jalla, dan pencipta kehidupan, pencipta manusia. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya, ya Nabi Allah, ini namanya munada mudhaf ya. Ya Nabi Allah, Banu Israel akramu 'ala Allah minna. Ada sahabat datang kepada Nabi berkata, wahai Nabi Allah, itu kaum Bani Israel mereka akramu minna 'ala Allah. Mereka lebih mulia katanya daripada kita di hadapan Allah. Kanu idza adnaba ahaduhum, ini masih ngomongan sahabat. Mereka tuh Bani Israel, apabila seseorang di antara mereka adnaba, berbuat dosa, asbahat kafaratu dzanbihi. Itu di pagi harinya dia mendapatkan kafarah, penebusan dosanya. Maktubatan fi atabati babihi, tertulis di atabah bab. Di bapak-bapak yang nama atabah itu sebuah istilah. Ini pintu ya. Kita mau masuk pintu tuh itu namanya atabahnya. Apa kalau kita sebutnya itu? Galangan pintu, gerbang pintu. Nah di atas ada tertulis, ya, palang ya, palang pintunya ya. Kita ini tertulis, bapak-bapak tuh berbuat maksiat malam-malam. Pagi-paginya pas kita mau pulang udah tertulis di situ. Isda katanya udunak. Nah ini kafaronya, langsung dia potong tuh kuping anda. Isda anfak, potong tuh hidung anda. Efal, lakukanlah ini. Nah, langsung dikasih solusinya ketika melakukan kesalahan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazalat. Kemudian Nabi, ketika tadi sahabat ngomong begitu, Nabi diam, lalu turunlah ayat ini. Ya, ini namanya asbabun nuzul. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mukmin ketika berbuat salah segera mohon ampun sama Allah, segera taubat, jangan ditunda-tunda. Bulan depan aja dah saya taubatnya dah jangan. Belum tentu kita di bulan depan masih hidup, ya. Baik. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya, yang tadi kita sudah sarahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, ala ukhbirukum bi khairin min dzalik. Wahai sahabat-sahabatku, maukah aku beritakan kepada kalian berita yang lebih baik dari itu, dari kondisi Bani Israel, ya. Faqara'a haula'i al-ayat, lalu baginda Rasul membacakan ayat yang tadi kita bacakan itu, ya, surah Ali Imran ayat 133 sampai
136 ya. 3 ayat tapi panjang ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ayat. Kana al-yahudu idza irtakaba ar-rajulu minhum dhanban yusbihu fayajidu wa yajidul jami'u apa ya. Dulu orang-orang Yahudi apabila seseorang di antara mereka melakukan satu salah aja, di pagi harinya dia mendapatkan itu. Dan semua orang juga pada tahu, oh si fulan itu semalam melakukan ini. Ya, maktuban ala babi baitihi, tertulis di mana? Di pintu rumahnya tuh. Fulan qatala. Semalam si fulan habis ngebunuh orang tuh, tertulis begitu. Fulan saraka. Si fulan semalam habis maling, habis nyopet. Fulan zina. Si fulan semalam habis main serong, dia zina. Fa idza ahassa bin nadabi wal wajli, ketika dia melihat itu, dia merasa menyesal. Ada rasa wajal itu dia ini istilah ya. Ada khauf, ada khasyah, ada wajal, ada wahab. Ya, rohbah. Lebih tinggi lagi. Bahasa Arab itu indah, sinonim tapi punya makna yang bertingkat gitu. Ya, wajah itu rasa takut yang begitu, bergetar. Toto. Kalau saya berbuat masih ketahuan tuh, tertulis di pintunya. Paham enggak, Pak? Bapak-bapak nih keluar malam-malam, maksiat teman-teman. Pas mau pulang, udah tercatat. Ada wifi, ada apa tuh? CCTV-nya. Semalam kamu ini ya, waduh. Langsung dia merasa menyesal, rasa takut tuh. Wa dhahaba ila an-nabiyyi alladhi yujadu fi zamanihi. Lalu mereka nemuin dah nabi yang ada di masanya. Kan orang kalau lagi maksiat dia goplah, dia enggak sadar. Terbawa dengan hawa nafsunya. Pas dia disadarin, dia ingat, ya Allah ini. Segera datang ke Nabi, ya. Taubat dia. Wa kana anbiya'i bani Israil, wa kana anbiya'u bani Israil katsirun. Ya, para nabi-nabi Bani Israil itu banyak banget. Kemudian wara'a Allah azza wa jalla minhu Allahu azza wa jalla minhu as-sidqa at-taubah. Allah melihat nih dari orang yang tadi nemuin nabi, dia ada penyesalan, hatinya ada rasa takut, sidqa taubah. Ada kejujuran taubat, benar-benar pengen taubat. Yusbihu di pagi harinya, fayajidu maktuban ala babihi, dan dia menemukan tertulis di depan pintunya, ya, at-tariq alladhi yatubu bihi, jalan yang membuat dia bertobat dengan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, ini nikmat ya. Ada orang berbuat dosa, Allah biarin aja. Itu bahaya. Nanti waktunya blug aja langsung. Enggak sadar-sadar. Masih mendingan kita salah langsung ditegur. Langsung ingat. Itu salah satu juga bentuk cintanya Allah. Ya, kita terpeleset lisan kita misalnya langsung ditegur, itu Allah masih sayang sama kita. Kalau didiamin aja itu bahaya. Istidrat bisa, waliyadzubillah. Ya. Nah, ini ada bahasa sidqut taubah. Ada kitab punya tokoh sufi itu bicara ikhlas. Ikhlas ente ikhlas. Tapi kita belum tahu kebenaran ikhlas kita. Maka kita sidqul ikhlas. Terus tawakal. Udah tawakal ente udah. Ternyata belum tawakal. Ada kitab sidqut tawakal. Tobat. Udah tobat udah. Ternyata belum tobat, taubatan. Maka kita namanya sidqut taubah. Bener enggak tobat kita sama Allah nih? Ya, apa tobat sambal doang? Gitu ya. Karena ada istilah tobat sambal. Kapok gua makan ini pedas banget. Besok pengen lagi tuh.
Ashabu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'u al-maqta'al akhir hadza. Sahabat-sahabat baginda Nabi mereka telah mendengarkan tuh al-maqta', potongan ayat ini nih, ya. Faqalu ya Rasulullah, mereka semua berkata, wahai Rasulullah, limadza nahnu idza waqa'na fi dzanbi la najidu maktuban ala buyutina. Ya Rasulullah, ya sahabat mendengar cerita tadi ya, orang Bani Israil melakukan kesalahan, langsung tertulis tuh. Limadza nahnu idza waqa'na, ya Rasul, kenapa kita nih apabila kita jatuh di dalam dosa, melakukan dosa, la najidu maktuban ala buyutina, kita tidak menemukan dosa kita itu tertulis di rumah kita. Irsyadan yuwajihuna, sebagai sebuah petunjuk yang mengarahkan kita ila tariqit taubah, ya, menjadi sabah jalan taubat. Ada pengingat, semalam jangan lupa ente, habis itu diingetin. Nah, bapak-bapak yang ingetin siapa, Pak? Hah? Ulang, kagak ada bacaan, aman. Nah, itulah pentingnya kita meningkatkan rasa muraqabah, musyahadah. Terus ingatin, Allahu syahidi, itu terus. Allahu naziri, Allahu ma'i. Selalu merasa Allah mengawasin saya, Allah lihat saya, Allah bersama saya. Kalau kagak, udah, kita nggak bisa jaga nih lisan kita, kita nggak bisa jaga kebersihan hati kita. Nah, itu tingkatan rasa itu tuh. Selamat itu dunia akhirat. Seluruh ulama-ulama besar meningkatkan rasa muraqabah dan musyahadah. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita yang Allah kagak dengar. Semuanya Allah dengar. Tidak ada perbuatan kita yang kita lakukan di alam ini yang Allah kagak tahu. Semuanya Allah. Itu yang ditingkatkan. Sehingga pengen ini malu Allah lihat. Ya Allah, terus saya begitu. Udah kalau itu jadi orang, jadi wali Allah tuh itu. Ya. Hatinya dia pengen mulai jelek, ya Allah malu. A'lamu ma fis sudur. Allah lebih tahu apa yang ada di hati. Nah, akhirnya berupaya dia, ya, membersihkan hatinya. Taib. Jadi tulisan itu irsyadan yuwajihuna ila tariqit taubah. Jadi petunjuk, ya, yang mengarahkan kita kepada jalan taubat min hadza dzanbi, dari dosa ini. Walam yaltafitu ilal fadihatil ula, dan mereka kagak melihat menoleh kepada skandal yang lebih besar lagi. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayat, kemudian Allah turunkanlah ayat-ayat ini, ya. Halaman berikutnya, al-musara'atu ilal maghfirah, ya, bergegas segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Nah, ini oleh beliau satu-satu disyarahkan. Faqat sari'u lil maghfirah, ya, hanya segeralah, ya, menuju ampunan Allah. Lianna Allah azza wa jalla ja'ala lil mu'minina a'malan la tu'ad. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang mukmin itu amal-amalnya kagak terhitung, banyak banget. Bapak-bapak nih kemarin merenung dari bangun tidur sampai tidur berapa aktivitas yang dilakukan tuh? Banyak enggak, Pak? Aktivitas kaki, tangan, mata, mulut, hati, banyak banget tuh dihitung. Ya, la tu'ad. Kullu amalin minha jazaohu al-maghfirah. Subhanallah. Semua amal-amal yang kita lakukan tuh dari pagi sampai sore itu ada balasannya tuh, ada ampunannya. Ya. Kalau yang salah ya dosa itu. Indama yasmaul muslimul al-adhana, contohnya katanya, ketika seorang muslim mendengarkan azan, wa yulabbi nida ar-rahman, dan dia menyaut itu panggilan ar-rahman.
Bapak-bapak pas dengar hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula. Hayya 'alal falah, ya, as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy. Yaquluhu ma yaqulul muadzinu, mengatakan apa yang dikatakan oleh si muadzin, ikutin semuanya, illa hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, dan tadi as-salatu khairum minan naum, ya. Wa ya'ti likai yusalliya lillah, dan segera datang untuk sholat, ya, untuk sholat karena Allah Azza wa Jalla. Wa yaqumu bi arkanis shalah, dan melakukan semua rukun-rukun sholat. Fama takunun natijah, apa kalau setelah itu inklusinya, hasilnya, natijahnya? Nastami'u sawiyan qanun Allah fis shalah, kita sama-sama akan mendengarkan, ya, undang-undang Allah dalam sholat. Fatiris samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, ya, mengajak kalian, liyaghfira lakum, untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketika bapak-bapak dengar azan, lalu hatinya segera bergerak menuju masjid, sholat, itu apa? Allah berikan ampunan. Jadi kan mafhum mukhalafahnya, kalau dengar azan dia tetap aja tidur, dia gagal ke masjid, Allah kasih apa tuh? Dosa. Ya, gitu ya. Jadi bapak-bapak setiap kita ke masjid itu ampunan terus saja. Manidai huna li baitihi, katanya. Siapa yang mengajak kalau itu di sini? Ke rumahnya Allah. Siapa yang ngajak? Allah, Pak. Ya Allah panggil hayya 'alas shalah. Maka jawaban memang la haula wala quwata illa. Ini apa? Ini di sini ada banyak ininya, sarahnya. Bahwa kita datang ke masjid itu bukan karena kekuatan tubuh kita. Jangan pernah ketika bapak-bapak beramal itu menyandarkan kepada diri kita, bukan. Itu semuanya karena berkat rahmat Allah. Ini kayak engkong nih, seumur ini nih. Ya, kalah yang muda-muda sama yang gini, masih bisa ke masjid ini. Ini karena rahmat Allah. Dikasih kemudahan, hatinya kuat, pikirannya langka, bisa ke masjid. Ada orang muda-muda enggak ke masjid, berat. Kalau ke mall yang jauh-jauh sampai. Kencang. Ini sampai. Ini rahmat Allah tuh. Jadi Allah yang mengajak, Allah panggil nih. Kayak pengumuman, datang ke masjid ini mau dikasih sembako tuh. Udah datang diundang dikasih sembako. Ini juga Allah ajak, Allah panggil, Allah mau kasih pahala. Ya. Jadi apa? Man da'i huna di baiti, siapa kalau itu yang memanggil, ya, ke sini, ke rumahnya Allah. Allah. Walimada, kenapa? Liyaghfira lana, agar Allah mengampuni kita. Lidzalika hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tam'an ar-rifaq wa qala lahum. Oleh karena itu baginda Nabi adalah apa? Beliaulah yang tam'an, memberikan apa? Ketenangan. Dia juga meyakinkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan Nabi berkata kepada mereka, ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum. Ini gambaran Nabi, ya, sama para sahabatnya, memberikan sebuah ketenangan, ya, kepada sahabat. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law anna nahra bi babi ahadikum, seandainya di depan rumah Anda tuh ada sungai, ya, yaghtasilu minhu, kemudian Anda tuh mandi, ya, di sungai itu, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat. Bapak-bapak, ya, di depannya ada sungai, Bapak mandi setiap hari 5 kali. Katakanlah kita mandi, ya, kita punya kamar mandi, kita mandi 5 kali, ya, dinginan, ya.
Katanya khamsa marat, 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai'un, apakah masih ada dari tubuhnya itu kotoran? Sehari mandi 5 kali. Banyak banget tuh, udah bagus banget tuh. Kan bapak-bapak paling 3 kali mandi paling. Ya, ada 2 kali dong mandi. Ya, ini sehari 5 kali mandi. Diungkapkan apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Kagak ada. Ya. Qalu, kata sahabat, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak ada kotoran ya Rasulullah. Ya, sedikit pun. Ya udah 5 kali mandi. Qala, kata Nabi, fadzalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan gambaran salat 5 waktu. Salat subuh ada ampunan, zuhur ampunan, asar ampunan, maghrib isya. Di penghujung malamnya bersih kita, tidur rohaniat kita menghadap Allah dia bersih. Nah itulah jiwa yang Allah turunkan ilmu itu. Tidur hatinya bersih. Apalagi di awal dengan baca zikir. Ya, banyak orang-orang soleh itu tidurnya mendapatkan ilmu. Tapi mau tidur ninggalin sholat yang 5 waktu, habis marahan berantem sama bininya, hatinya geduk aja benci, nggak dapat rahmah. Ya, waliyadzubillah. Yamhullahu bihinna al-khataya tuh. Allah hapuskan dengan salat yang 5 waktu tadi apa? Al-khataya, seluruh dosa. Fayati fi nihayatil yaum. Nah, nanti di ujung akhirnya di malam hari walaysa alaihi syai'un abadan minadz-dzunub. Udah kagak ada satu dosa pun tuh di dalam dirinya. Kenapa? Bapak udah cuci dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya barangkali bapak-bapak bisa maaf. Ini habis subuh ini nih, ada lagi gibah, namimah, gosip, dosa lagi kan? Maka segera zuhur, dicuci lagi di situ. Kalau nggak sholat banyak banget tuh dari subuh sampai isya dosanya. Ya, waliyadzubillah. Makanya selagi masih sholat kita berada dalam hidayah Allah. Isyadah ihdinas siratal. Nah itu ya Allah, tunjukin kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu ya permohonan orang yang lagi sholat tuh. Ihdinas siratal. Taib. Fa idza jalasna sawiyan fi baitillah. Maka selanjutnya ya, apabila kita duduk bersama-sama di rumahnya Allah kayak gini, wala natakallamu fid dunya, kita enggak bicara tentang dunia, bal natahaddatsu fi ayatin min kitabillah, tetapi kita berbicara tentang ayat-ayat Allah. Nah, seperti ini ngaji nih, ya. Nuwaddihuha, kita jelasin tuh ayat-ayat Allah. Wa nasrahuha, kita sampaikan kepada umat, li ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Famadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nina hadza? Apa yang digambarkan baginda Rasul tentang fenomena pengajian kita ini nih? Saya menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwala umrik. Jadilah Anda orang yang pelajar, mengajar sepanjang umurmu. Di situ ada fase namanya fadlu huduril majlis. Ya, mendapatkan ampunan, rahmat selama kagak ngobrol dicatat sebagai ketaatan. Seluruh makhluk yang ada di lautan mohon ampun buat kita ini belajar. Ya, ini bapak-bapak ini semua ini malaikat lah dicatat semua. Ini ruang yang mulia nih. Rahmat terus datang. Nah, nih gambaran kata Nabi nih, orang yang suka duduk di majelis ilmu, yang suka hadir. Ya. Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang suka yatufun, berkeliling. Tawaf yatufun. Kalau kita tawaf itu dari Ka'bah, nah, yatuf. Ya. Fit turuq, di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang sedang ngaji, duduk di majelis ilmu, yang sedang belajar, yang sedang berzikir. Ya. Ini ahli dzikir maksudnya majlis ilmu, ya. Fa idza wajadu qauman, apabila malaikat itu
menemukan satu kaum yadhkurunallaha, ya, yang mereka sedang mengingat Allah. Dengan kita ini sekarang lagi goplah panggil Allah nih. Nah, makanya kalau yang majlis jangan ngobrol, goplah dia. Salah satu upaya iblis tuh nggak suka ada program-program pengajian di majlis-majlis, di masjid-masjid. Gimana menghancurkannya tuh? Susah, karena ketuanya, pengurusnya bagus, dibuatlah program-program. Bagaimana menghancurkannya? Pas di majelisnya dibuat taswis, ya rame dah. Ada tuh hadisnya. Sampai akhirnya satu majelis keluar semuanya, ada kebakaran, ada apa, ada keributan, atau satu sama lain pada ngobrol jarang. Itu upaya iblis, setan menghancurkan majelis. Hilang semua ampunan, rahmat semuanya. Ya, taib. Jadi faida wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw. Ketika para malaikat menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, sedang ngaji kayak kita ini, tanadaw, itu mereka berseru semuanya, hallumu ila hajatikum. Yang sedang ngaji di masjid Jami Al-Ma'mur Bintara 14, hallumu ila hajatikum, sebutin semua hajat-hajat kalian. Ya, bapak-bapak nih, kalau bapaknya Imam Ghazali itu kalau hadir di majelis ilmu, setiap melihat gurunya dia, ya Allah mudah-mudahan ada anak turunan saya yang jadi kayak dia, gitu. Doa terus. Ya, di hati minta yang baik-baik, karena ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Banyak malaikat. Hallumu ila hajatikum, sebutin ya kebutuhan-kebutuhan Anda. Qala, dan Nabi mengatakan fayahufunahum bi ajnatihim ila samai dunya. Lalu malaikat itu mengitari mereka dengan sayap-sayapnya sampai naik ke langit dunia. Qala, Nabi berkata lagi, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu binhum. Kemudian ketika malaikat ketemu sama Allah di langit, ya, Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu minhum, pada Allah tahu. Ya, ini ada hikmah balaghiyahnya di sini. Allah tahu, masa Allah nggak tahu? Nabi kita lagi nongkrong lagi ngaji gini Allah tahu. Tapi tanya sama Allah, ma yaqulu ibadi, malaikat itu hamba-hambaku dia minta apa, ngomongin apa dia. Qalu, kata malaikat, yaquluna yusabbihunak yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, mereka itu pada memujimu, membesarkanmu. Yahmaduna, memujimu, sampai yusabbihuna, mensucikanmu, yukabbirunak, membesarkanmu, wa yahmadunak, memujimu, wa yumajjidunak, mengagungkanmu. Nah, kita ini kan baca ayat ini sedang membicara tentang kalau Allah yang begitu besarnya. Qala, kata Nabi lagi, fayaqulu hal ra'auni. Dan kemudian Allah mengatakan, apakah mereka itu melihat saya? Qala fayaquluna la, tidak ya Allah, wallahi ma ra'auk, kata malaikat, demi Allah mereka enggak melihat engkau ya Allah. Qala fayaqulu wa kaifa law ra'auni, kata Allah, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Qala yaquluna, para malaikat mengatakan, law ra'auk kanu ashadda laka ibadatan. Ya Allah, seandainya orang-orang yang lagi ngaji ini melihatmu, pasti mereka ashadda laka ibadah, ibadahnya lebih giat lagi. Wa ashadda laka tamjidan, mengagungkanmu lebih dahsyat lagi. Wa tahmidan, memujimu lebih dahsyat lagi. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Qala, Nabi bersabda ya dalam ini, yaqulu fiha yas'aluni. Yaqulu, Allah kemudian mengatakan, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Qala yas'alunakal jannah, mereka semuanya minta surgamu ya Allah. Qala
Yaqulu wa hal ra'auha, kata Allah, apakah mereka melihat surga? Qala, ini setelah Nabi ya kan, hadis Nabi. Yaquluna, para sahabat, para malaikat berkata, la, tidak ya Allah, wallahi ya Rabb, ma ra'auha, demi Allah mereka tidak melihat Anda, tidak melihat surga. Qala, ya hadis Nabi. Yaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka semuanya melihat surga? Qala, ya Nabi berkata, yaquluna, para malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan, seandainya kita nih, katanya yang lagi ngaji, udah pernah ngelihat surga, maka kanu ashadda 'alaiha hirsan, maka mereka pasti giat banget tuh ibadahnya, ya. Wa ashadda laha talaban, dan sangat pengen banget mencari mengubar surga. Wa a'zama fiha raghbatan, dan keinginannya kepada surga sangat besar. Qala, Nabi bersabda, fa mimma yata'awwadzun, kemudian mereka berlindung apa? Ya ta'awwadz itu, ya Allah jauhkanlah saya dari ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ini, itu yang namanya ta'awwadzun. Qala, Nabi berkata, yaquluna, para malaikat menjawab, minan nar, mereka mohon kepadamu ya Allah dijauhkan daripada siksa api neraka, ya, dari azab kubur. Kan doa kita begitu selalu kan, ya. Kemudian qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Qala, Nabi berkata, bersabda, yaquluna, para malaikat menjawab, la, wallahi ya Rabbi ma ra'aha, demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Qala, Nabi bersabda, yaqulu fa kaifa law ra'auha, Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka telah melihat neraka. Qala, Nabi bersabda, yaquluna, para malaikat menjawab, law ra'auha, seandainya mereka pernah melihat neraka, kanu asyadda minha firaran, pasti mereka sangat sangat takut lari menjauh daripada neraka. Wa asyadda laha makhafatan, pasti mereka sangat takut, khawatir kepada neraka. Qala fa yaqulu fa ushidukum, nah ini kata Allah, ini terakhirnya, saksikan, aku bersaksi kepada kalian, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, aku ampunin tuh mereka semuanya. Bapak-bapak ini setiap kita ngaji begini selalu, ya. Makanya beruntung orang yang hadir di majelis ilmu. Saya tuh sedih kalau udah bapak-bapak, aki-aki itu masih jauh di majelis ilmu. Kapan lagi dia ngebersihin dosa-dosanya itu? Udah sholatnya juga jarang, amal-amal sunnahnya kagak pernah. Udah duduk aja masih ilmu, duduk aja. Kata hal ini diampun, laqad ghafartu, aku ampuni mereka, kata Allah gitu, ya. Kemudian apa? Bukan hanya itu. Qala, Nabi bersabda, yaqulu malakun minal malaika, kemudian salah seorang dari malaikat ada yang berbicara begini sama Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajah, ya Allah, kebetulan di majelis ini ada salah seorang di antara mereka itu bukannya niat belajar, dia datang ada keperluan doang. Misalnya, ya, ada si fulan lagi mencari Pak ini nih, Pak Imam, ya, dia datang emang semata-mata yang mencari Pak Imam doang, dicari-cari ada di majelis, jadi dia termasuk duduk dah tuh, pengen ketemu. Jadi dia lihajah, dipakai nakirah karena ada kebutuhan umum, apa aja ceritanya. Fihim fulanun, di antara mereka yang lagi ngaji, laisa minhum, bukan di antara orang yang suka pada ikut ngaji, ya. Innama jaa lihajah, sesungguhnya dia datang karena ada satu kebutuhan, ya. Misalnya ada kolektor menagih motornya Pak Imam,
Pak Imam kata istrinya di masjid, dia kesini ke masjid. Nah, kan? Dia lihat aja untuk nagih kan. Qala, lihat ini. Kata Allah ya. Humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Ya Allah. Mereka adalah teman-teman duduknya. La yasqa bihim jalisuhum. Tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Bapak-bapak, ini kita semuanya dalam keadaan rahmat Allah. Tidak akan celaka sengsara orang-orang yang ikut duduk sama kita di sini, walaupun ada kebutuhan yang lain. Inilah kita mendapatkan keberkahan apa? Duduk di majelis, apalagi kita yang niat ngaji. Maka Ustaz Adam nih udah berapa lama nih nggak kelihatan misalnya. Itu saya ingat chat, saya WA tuh, kemana itu? Karunia inilah yang mahal, ya, yang berapa hari kita lepas nggak dapat itu. Nah, dengan hadirnya di masjid itu keberkahan nanti ke dirinya, ke keluargaannya, ke kerjaannya itu, ke anak-anaknya. Kullu man yajlisu ma'hum sayakunu lahu nasibun min maghfiratillahi azza wa jalla. Semua orang yang duduk bersama mereka di majelis, ya, sayakunu lahu, maka baginya ada bagian nasib daripada ampunan Allah azza wa jalla, allati yashmul biha haula, yang menyebar kepada semuanya, ya, oleh abid, kepada semua hamba. Faman yasumu Ramadan sayaghfir lahu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka Allah akan mengampuni dia. Walladzi sayadhhabu lil haji, dan orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji, ya'udu min dzunubihi, dia akan kembali daripada dosa-dosanya, kayaumin waladatu ummuh, seperti hari dia baru saja dilahirkan oleh ibunya, jadi tanpa dosa. Fa indama tara abwabal maghfirah, ketika Anda melihat pintu-pintu ampunan, allati fatahaha, hanya jadi maf'ul bih, allati fatahaha lanallahu, ya, yang telah Allah bukakan untuk kita, wa wassa'a ad-dairata, dan Allah luaskan daerahnya, azida mimma natasawwar, itu akan lebih bertambah lagi dari apa yang kita gambarkan, ya. Ghayatun fil was'i, terjadi apa? Gambarannya yang sangat luas. Ampunan Allah begitu luasnya. Lidzalika la adra li mu'minin fi tarki taubah wal istighfar lillahi azza wa jalla. Oleh karena itu tidak ada udzur, apa itu? Tidak ada alasan bagi orang mukmin meninggalkan taubat, ya, pada meninggalkan taubat dan mohon ampun kepada Allah. Enggak ada alasannya. Segera aja pokoknya. Salah langsung segera tobat begitu. Mohon ampun. Saya belum siap kayaknya ada ya orang umroh. Padahal dia diumrohin tuh sama abangnya misalnya. Kayaknya saya belum siap dah umroh dah. Baru udah ongkosin. Kayaknya belum siap dah umroh dah. Lah emang kenapa Pak? Saya masih banyak dosanya kayaknya. Justru banyak dosa berangkat umroh, biar langsung ke waladatu ummuh, waktu baru dilahirkan begitu ya. Mungkin bulan depan ya, tanggal berapa? Mungkin saya lagi umroh kali. Rencana ada umroh tanggal 12, balik tanggal 22. Kalau ada pengajian berangkat lagi tuh akhir, ada 2 kali pemberangkatan. Minta doanya biar sehat selamat ya. Nanti kita kayak dulu teleponan dari Mekah nanti, atau ngaji dari Mekah aja ya, bisa ya, pakai Zoom gitu ya. Taib, kan sekarang gitu, saya suka ngajar mahasiswa tuh sudah misalnya dari mana-mana udah Zooman. Dari Mekah, pernah di Turki itu ngaji tetap. Artinya sekarang tuh belajar kagak ada batasnya itu. Asal ada
perangkatnya dibikin sini apa infokus begitu, ngaji udah sama aja. Pakai Zoom nyambung udah. Kalau seandainya bisa disaranakan bisa gitu ya. Baik. Jadi tidak ada alasan bagi orang mukmin meninggalkan taubat, mohon ampun kepada Allah. Fahunaka abwabun la ta'ud. Di sana pintu-pintu yang tidak bisa terhitung. Fa in lam yakun hadzal bab fa 'alaika bi babin akhar. Ingat Pak, kalau dari pintu ini tertutup, ada pintu yang tertutup. Bapak pengen masuk ke masjid, ini tertutup, itu terbuka. Itu tertutup, itu terbuka. Artinya kita mengetuk rahmat Allah, minta taubat itu banyak jalannya. Ya. Jangan putus asa, terus saja mengharap rahmat Allah. Taib. Abwabun la hadda laha wa la udda laha. Pintu-pintu ampunan, pintu rahmat ya tidak ada batasannya, tidak terhitung. Walakin hadhil abwab tahtaju ila himmatin. Ini paling penting. Tetapi pintu-pintu ini perlu kepada apa? Himmah. Apa himmah? Semangat kita, kesungguhan kita. Benar enggak pengen minta ampun? Benar enggak pengen taubat? Benar enggak pengen baik? Nah itu di situ. Ya. Ahammuha kata ala apa? Ala uajil at-taubah. Nah, yang paling penting ingat jangan menunda taubat. Segera Pak. Ya. Bapak maksiat di waktu zuhur, segera taubat. Nanti aja isya malam-malam enakan kali. Lah, maghrib mati gimana? Belum taubat. Ini segera katanya. Fala af'alu dzanba. Ya ingat jangan lagi melakukan dosa. Wa aqulu dan saya mengatakan sa'atubu fi yaumin akhar. Saya nanti dah hari besok baru saya mau taubat. Ya. Au yatil ba'du atau sebagian datang wa yaqulun dan mengatakan i'mal ma tasha thumma idhab ilal haji. Udah sekarang mah lakukan apa saja terserah ente. Maksiat dah. Gampang. Habis itu pergi haji. Man alladhi adraka annaka satadruk al-hajj? Siapa yang bisa memastikan Anda bisa pergi haji? Wa man dhamana lakal hajj? Dan siapa yang menjamin Anda haji? Ada Pak orang udah daftar haji, udah nunggu, apalagi sekarang jam haji reguler. Kan itu di atas 17 tahun ke atas. Tunggu udah 2 tahun lagi porsinya dipanggil oleh Allah. Enggak ada yang jamin kita. Artinya jangan nanti dah saya tobatnya pas di haji aja ya, jangan. Segera tobat, kita enggak tahu umur kita gitu. Lau kubitta qabla an tahujja famadza sataba. Seandainya nyawa Anda dicabut oleh Allah qabla an tahujja, sebelum Anda berangkat haji, famadza satafal? Apa yang bisa Anda lakukan? Fayajibu 'alal insan ayyusari'a fawran. Maka wajib atas manusia ayyusari'a fawran, segera. Ya, fawran juga itu ini jadi taukid penguat. Saru ayyusaru fawran, segera. Ya. Aqbal dzanbi, jadi setelah dosa langsung tobat. Bi'alanin nadami, dengan apa caranya? Mengiklankan rasa penyesalan aja. Warruju'i, dan kembali taubat ilallahi, kepada Allah, wa taubat ilallahi. Maka at-taubah di mana ar-ruju', kembali kepada Allah. Nanti kita baca bareng-bareng, jangan lupa. Tubna ilallah. Bareng-bareng. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin.
Begitu Pak, setiap hari baca itu. Apalin dia? Tubna ilallah, ya Allah hari ini saya tobat kepadamu. Wa raja'na ilallah, saya ingin kembali kepadamu. Wa nadimna ala ma fa'alna, ya Allah saya menyesal atas perbuatan-perbuatan jelek yang hari ini saya lakukan. Wa azamna, dan saya berazam ya Allah, alla na'uda ilal ma'asi abadan, tidak lagi mengulanginya ya Allah. Birahmatika ya arhamar. Paling ya, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Ayo, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau bisa habis sholat wiridan tuh sebelum doa baca itu bareng-bareng. Tubna ilallah. Ya, bimbing jamaah ya. Dibimbing, jamaah terus dibimbing. Ya tahu siratnya bareng-bareng. Tubna ilallah dan seterusnya. Ya, biar dapat itu. Taib dikit lagi ya. Fa anta masalan law musafirun, Anda contohnya seandainya Anda bepergian, wa ahsasta bil ju'i, dan Anda merasakan rasa lapar. Minal mungkin an tasbira 'ala ju', bisa saja Anda sabar atas rasa lapar hatta tasila li baiti, sampai Anda sampai ke rumah Anda. Tetapi lau irtakabta dzanban, seandainya Anda melakukan satu dosa, la tu'ajjil taubata minhu, jangan ditunda taubatnya dari dosa satu dosa tadi. Bapak-bapak ini lapar, pengen ke rumah, ya itu masih bapak bisa tahan. Nah, nanti aja makannya di rumah. Tapi kalau dosa jangan ditunda, segera, ya, yamhullah, biar saya dihapus. Istighfar ke, nyesal ke tadi itu, bilang begitu, ya. Farubbal wujudi ma'i fi kulli zaman wa makan. Ya, apa maksudnya? Farubbal wujud, berapa banyak yang ada itu bersamaku di setiap tempat dan waktu. Fauran, segera, alayya, atas diri saya, an aqula ya Rabb ana akhtatu. Langsung begitu. Ketika bapak-bapak ini paling susah Pak, mengakui kesalahan. Kita debat sama teman kita atau sama istri kita, padahal kita salah tuh. Itu kita sulit mengakuin i'tiraf. Susah kita kan, kita kan egonya tinggi tuh. Setan yang tinggi. Maafin tadi saya salah. Coba bapak-bapak habis adu bicara sama istri, habis oh ya salah, Neng, maafin tadi abang salah. Itu istri kita langsung hatinya terbuka, senang banget. Ini kenapa ini istri kita manyun aja, meremut aja. Kita salah kagak mau ngaku. Ego, merasa benar aja. Itu bahaya. Kemarin saya pengajian kitab Tanbihul Ghafilin di Masjid Salafiyah Pangeran Jakarta. Ada seorang ibu bertanya itu, Kiai, di mana ya gambarannya ada orang sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi dia nggak, kalau salah nggak mau ngaku salah, dia bener aja. Ada tuh orang kayak gitu ya, ternyata ada. Tuh ibu-ibu pengen nanya, malu, ditulis di kertas. Saya nggak paham. Nih, saya baca. Ya ada orang-orang yang kagak bisa ngakuin kesalahannya itu, nggak jantan. Padahal ngakuin. Ya bapak-bapak, saya menerjemah buku ketika suami istri hidup bermasalah bagaimana solusinya. Di situ ada bersih tegang suami istri ibu, ada omong. Belum selesai itu masalah, ada tamu. Kan ada tamu kita jadi cair kan. Seakan-akan kita kagak ada keributan di rumah. Setelah tamu pulang,
itu enggak, kesalahannya itu masalahnya belum selesai udah begitu aja. Padahal belum tuntas. Itu bahaya itu. Itu kita ngumpulin bom-bom waktu di hatinya. Masih ada gedeg semua kan, marah semua. Itu bahaya tuh. Besok begitu lagi lama-lama ngumpul nih, udah meluap di hatinya. Pas kejadian, boom. Harusnya setelah itu datangnya lagi, selesaiin sampai selesai. Ajak ngomong lagi, Neng, maafin abang, Neng, tadi abang emosi, marah-marah, peluk aja deh, selesai itu masalah. Ini masalah kita susah meluk istri kita. Kita susah minta maaf sama istri kita. Ego, rasa abang-abang aja gede. Siapa ya? Jangan lupa ya. Sian itu istri di rumah. Tuh ya, sayangi istri kita. Ini namanya pengajian tasawuf yang solusi buat umat ya, dakwah tasawuf. Saya kemana-mana dakwahnya dakwah tasawuf. Sesuai dokter saya, sedokter saya ilmu tasawuf ya. Taib. Jadi kata la tu'ajjil taubah minhu, jangan ditunda. Saya misalnya an aqula ya Rabb ana akhtatu, ya Allah saya salah. Ya Rabb ana nadimtu, ya Rabb saya menyesal. Ya Rabb ana aznabtu, saya melakukan dosa. Ya ngaku aja gitu. Cair semua tuh. Hatta yaftahali abwaab taubah fauran, sehingga Allah membukakan untukku pintu-pintu taubat segera. Fa idza jaa al ajalu, ketika datang ajal, fa akunu jahizan lil liqa'illahi azza wa jalla. Maka ketika ya datang ajal, maka aku siap untuk berjumpa dengan Allah. Enggak perlu nanti aja malam-malam saat orang lagi tidur saya pengen tobat. Udah langsung segera. Karena waktu dari pagi menuju malam itu lama. Belum tentu umur kita masih ada, atau maka segera ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum laha qira'atan. Ini dalam sisi qiraat. Ya, ini ada kiai ya. Amin. Wasari'u ila maghfiratin. Segeralah mohon ampun ya kepada Tuhan kalian. Laha qira'atan. Punya dua cara bacaan, dua qiraat ya. Qira'atun bil wawi, satu qiraat dengan wawi, dengan wawu. Wa qira'atun min ghairil wawi, dan satu qiraat tanpa huruf wawu. Jadi ada yang sari'u, ada yang wasa. Apa bedanya? Yang pertama enggak pakai wawu, yang kedua pakai wawu. Wa indama nara al manhaj alladhi a'adahu Allah lana, dan ketika kita melihat manhaj, sebuah thariqah jalan yang Allah telah persiapkan jalan itu lana buat kita, walladzi bihi nasiru, dan dengan metode itu kita berjalan di dunia ini, wa kaifan nasiru lil akhirah, dan bagaimana kita berjalan menuju akhirat. Maksudnya gini Pak, kalau Bapak sudah memanage hidup Bapak, pokoknya saya nanti ini sampai saya pengen bekerja di sini di manage, sampai pengen jadi direktur dah di perusahaan. Bapak juga harus memanage hidup Bapak sampai ke akhirat, di planning gitu. Dan sampai dunia bahagia, akhiratnya celaka. Waliyadzubillah. Manage ya. Fa akhbarana annahu indama yakunu sayyiruna fi dunya lil amal aw nahwi alayya ala ta'ajjal, katanya. Fa akhbarana, diberitakan kepada kami, annahu sesungguhnya indama yakunu sayyiruna, ketika perjalanan kita di dunia ini lil amal, untuk beramal, aw nahwi, atau yang seperti amal seumpamanya, aw nahwi alayya, atau yang seumpamanya atas diriku, alla ata'ajjalu ya, saya kagak bersegera, wa an asira mutamahmalan, dan berjalannya dengan selalu aja, ghairu muta'ajilin, kagak terburu-buru, kagak cepat-cepat, falan ajid illa rizki ya, maka saya tidak akan mendapatkan kecuali rezeki saya. Famsu fi manakibiha wa kulu birizki, berjalanlah
ya. Apa famsu itu ya, berjalanlah ya. Berjalanlah fi manakibiha, ya, di segala penjuru-penjuru dunia ini. Wa kulu, dan makanlah min rizkihi, dari rizkinya. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kita kembali. Oh, ayat ini ada sebelumnya ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini ya untuk kalian sebagai apa? Yang untuk dijelajahi. Maka famsu, ayat berikutnya, jelajahilah manakibiha, ya, segala penjurunya, wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizkinya, wa ilaihin nusur. Lagi ya. Fa ana uridu an as'a qablan nas. Saya ingin berupaya sebelum orang lain. Wa ajhadu nafsi hatta uhassila akthar min ghairi rizqan. Dan saya berupaya ya sekuat tenaga sampai saya mendapatkan lebih banyak ya rizki daripada selain saya. Wa'lam annaka lan ta'khudha rizqa ahad. Ketahuilah, Anda tidak akan bisa mengambil rizki orang lain. Ya, maksudnya setiap orang itu rizkinya sudah Allah tentukan. Qala Allah Ta'ala kama warada fil athar. Allah berfirman sebagaimana dalam athar. Ya bani Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah, maka jangan main-main lagi beribadah. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku telah bagi untuk Anda rizki Anda, maka fala tat'ab. Janganlah terlalu capek-capek itu. Artinya jangan ngoyo-ngoyo, rezeki kita sudah Allah tentukan. Fa in radita bima qasamtuhu lak, jika Anda ridha dengan apa yang telah aku bagikan untukmu, arahtu qalbak, maka aku buat hatimu jadi rehat, ya. Arahta qalbak, ya. Arah bukan arahta qalbak. Maka aku buat hatimu jadi rehat. Wa badanak, dan badanmu juga jadi nyaman. Wa kunta indi mahmudan, dan engkau tetap di sisiku terpuji. Wa in lam tarda bima qasamtuhu lak, sebaliknya, jika Anda kagak ridha dengan apa yang telah aku bagikan kepada Anda, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan keperkasaanku, la usallitanna 'alaika dunya. Pakai ini ya, taukid, pasti, apa istilahnya, la usallitunna dunya, seluruh dunia ini akan aku buat apa maksudnya, mendominasi Anda gitu. Tarkudu fiha raqdal wuhush, Anda akan merangkak di dunia ini sebagaimana merangkaknya atau larinya binatang-binatang ya di muka bumi, fil bariyah. Tsumma la yakunu laka biha illa ma qasamtuh lak. Kemudian tidak ada bagimu di dalam dunia ini kecuali apa yang telah aku bagikan kepadamu. Wa kunta indi madhmuman, dan Anda di sisiku akan tercela. Maksud gini Pak, meskipun kita uber tuh rezeki kita, Allah sudah tentukan. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan ada rezeki yang madmun, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Kita ini terlahirkan ada rezeki yang di dalam tubuh kita. Bapak pengen bangun nanti mudah, duduk mudah. Itu ada di sini, ada gizat dalam diri kita, kekuatan. Melangkah dari rumah ke sini itu ada nikmat Allah, ada kekuatan. Itu namanya rezeki yang telah Allah jamin. Ya, ada dalam diri kita. Kemudian ada rezeki yang maksum, rezeki yang telah dibagikan. Hari ini Bapak sudah bagi istri, anak, ada laki, perempuan, bagi kerjaan, itu maksud. Ada rezeki yang mamluk, ada rezeki yang telah kita miliki. Ya, Bapak punya ini, punya ini. Kemudian ada rezeki yang mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Kalau Bapak ini, Bapak dapat ini, Bapak ini. Nah, ini semuanya harus kita hadapi dengan bab tawakal. Babnya tawakal. Berhadapan dengan rezeki atas tawakal.
Karena kalau orang dalam rezekinya kagak tawakal kepada Allah, itu akan mengganggu ibadahnya, muamalahnya, khidmatnya kepada Allah. Allahu Akbar. Mikirin nanti bagaimana ya anak-anak pada bayarannya. Itu mengganggu terus. Maka dalam kitab bid'ah itu namanya apa? Aqabat. Tangga pertama, kedua, ketiga terus harus dilalui sampai 7 langkah. Ya, 7 hambatan itu harus dilewatin semua, baru kita bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna setotal-totalnya. Gangguan dunia dan seluruh isinya, gangguan diri kita sendiri nih juga banyak dalam diri kita, nafsu-nafsunya, ya. Kemudian teman itu juga jadi gangguan. Rezeki, bab rezeki yang paling banyak. Gara-gara mikirin rezeki ini orang kacau. Harusnya mau sholat zuhur, wah ini jam ini nih. Ya itu. Nah kayaknya tawakal hadapi dengan wa kifayatuha atawakkul 'ala Allah. Kalau ditimpa kesulitan sabar. Diberikan takdir yang kagak enak itu ridho gitu ya. Diberikan pilihan itu dengan tafwid, minta sama Allah yang terbaik. Nah, serahkan. Wa fawwidul amra ila Allah. Kira ya. Jadi gitu ya. Farizqu laisa bil khafiyah. Rezeki itu tidaklah samar. Rezeki itu udah paten ke Allah tentukan ya. Lakinnahu bil altaf al ilahiyah. Tetapi rezeki itu bisa didapatkan dengan altaf, dengan kebaikan kelembutan Allah. Allati wada'aha Rabbul Bariyah, yang telah disetting oleh Allah tuh. Ya, Rabbul Bariyah, Tuhan alam ini. Hatta yarzuqa biha, sehingga Allah memberikan rezeki dengan sifat-sifat kelembutannya ya kepada abid hamba-hambanya. Fa ana dzahibun lirizqi fayakunu ala muhlin. Saya pergi nih mencari rezeki, tapi saya rada-rada lambat ya. Amma litaubah fasari litaubah. Tapi kalau urusan taubat jangan lambat-lambat, sari' segera litaubah. Wasari' li mustaqbali indallah, segera katanya untuk menghadap Allah. Fa mu'zamun nasi yaqauna fi khata'in fi hadza zaman, dan katanya kebanyakan manusia jatuh dalam kesalahan di zaman ini. Wa huwa annahu nasiya annahu sakinun fi hadhihi dunya. Dia lupa bahwa dia tinggal di dunia ini sakanun muaqqatun, tinggal yang hanya kontemporer, hanya sementara saja. Bapak-bapak tinggal di dunia selamanya? Enggak kan. Ada waktu yang kita nanti akan masuk ke alam yang ketiga. Alam rahim udah, alam dunia, tinggal alam barzah, alam kubur. Ya, nanti lama di situ. Ila yaumi yub'atsun. Ini lagi ya. Jadi segera katanya. Kebanyakan manusia jatuh dalam kesalahan di zaman ini. Dia lupa bahwa dia tinggal di dunia ini ya sementara doang. Wa annahu fi ayyi lahdatin qad yustada li safar. Dan dia kapan saja, fi ayyi lahdatin kapan saja, qad yustada li safar, yang terkadang dipanggil untuk berpergi. Walisanu halihi yaqulu intaziru, dan lisan kita ya kondisinya suka mengatakan tunggu sampai saya ujahizun nafsi, saya siapin dulu diri saya. Wa auda'u ya min khalfi, dan saya akan mengucapkan perpisahan pada orang-orang di belakangku. Wa aktubul wasiyah, dan saya menulis wasiat. Fayabu dzalika li anna Allah yaqul. Itu semua sulit Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak misalnya mau pergi sebentar ya, harus di setting dulu ya. Kenapa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal mereka, tidak bisa ditunda-tunda, kagak bisa didulukan. Sebentar ya. Nanti udah gampang, saya harus kita panggil notaris terapi. Keburu mati dulu.
Artinya segera, ya. Dalam hal-hal taubat segera. Jangan ditunda-tunda, kita kagak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Dhahabtu ila hunak fid dar akhirah aina sa'askun. Udah ya? Udah, Ustaz. Oke. Saya kalau ngajar juga lupa minum itu. Jadi saya perhatikan kalau sudah mulai saya jam lebih aja. Hah? Iya ya. Iya sejauh ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya sampai dhahabtu ila hunak fi dar akhirah aina sa'askun. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna maghfirata rabbina. Allahumma rzuqna maghfirata rabbina. Allahumma rzuqna ridwanallah. Allahumma rzuqna ridwanallah. Allahumma rzuqna minat taibin. Allahumma rzuqna minan nadimin. Allahumma rzuqna minal mustaghfirin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الدهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, salat ya. Salam-salaman. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita berjumpa lagi di bulan depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.